Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ken Setiawan, seorang laki-laki yang lahir di Kebumen pada tahun 1979. Beliau ini adalah pendiri sebuah organisasi yang diberi nama NII Crisis Center atau Negara Islam Indonesia Crisis Center pada tahun 2004. Organisasi ini mendapatkan legalitas pada tahun 2013 dan NII Crisis Center ini berhasil mengeluarkan ribuan anggota NII untuk kembali bersumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana kita ketahui mereka orang-orang NII ini adalah anggota atau kelompok yang menyimpang, yang mereka menginginkan untuk mendirikan sebuah negara dengan nama Negara Islam Indonesia atau NII. Kalau masih ada yang belum mengetahui atau belum paham tentang apa dan bagaimana NII, ini silahkan cari di Google. Nanti akan keluar semua tentang NII. Di mana NII ini adalah gerakan radikal, bahkan gerakan teroris yang bertujuan untuk merebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian yang menarik dari obrolan Ken Setiawan di dalam sebuah video, di mana Ken Setiawan ini membongkar tentang sejauh mana keterkaitan Pondok Pesantren Al Zaitun yang sedang viral saat ini dengan gerakan Negara Islam Indonesia atau gerakan NII. Kita simak videonya. Di Jawa Barat, di Indramayu, itu dikenal dengan pesantren yang banyak dihadiri oleh para pejabat juga di sana. Di era dulu lah, ada Pak Habibie, ada ya macam-macam lah. Nah, itu pesantren Al Zaitun. Pengamatan Mas Ken sebagai ya mungkin hari ini pengamat gerakan teroris dan gerakan radikalisme, itu Al Zaitun itu sebetulnya ada ikatan dengan NII atau enggak sih? Negara Islam Indonesia punya struktur yang pertama teritorial yang bergerak seantero negeri. Mereka pindah dari kos ke kosan yang lain, dari kontrakan ke kontrakan yang lain. Mereka menyembunyikan jati diri walaupun mereka sudah punya struktur negara, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Tapi mereka membaur di masyarakat. Makanya banyak masyarakat tidak tahu dan menganggap NII sudah tidak ada. Bahkan beberapa pengamat dan peneliti NII sudah selesai. Ya. Tapi faktanya sampai hari ini mereka masih ada. Yang kedua adalah fungsional yang dibuat sebagai lembaga pendidikan supaya masyarakat Indonesia tidak menjudge bahwa itu gerakan radikal. Pesantren terbesar di Asia Tenggara. Nah, ini menariknya. Kita nggak boleh bawa data NII, nggak boleh ngomong NII di sana sebagai kader. Kita gerakan bawah tanahnya, kita menganggap itu adalah ibu kota negara. Di setiap tahun kita ada ibadah haji di sana namanya. Apa? Ibadah haji? Ya, ibadah haji datang ke ibu kota negara. Jadi setiap tahun di bulan 1 Muharram. Ibadah haji di Indramayu? Ya, ibadah haji itu kita tafsirkan sebagai perkumpulan para pejabat NII semua bicara tentang persoalan umat, bagaimana akan diberikan solusi yang tepat atas persoalan tersebut. Jadi namanya ibadah haji, perkumpulan para pejabat Indonesia, bahkan dulu katakan Nusantara, termasuk Malaysia, termasuk negara-negara di luar negeri sana. Jadi mereka katakan dalam ibadah haji itu ada ritual namanya keliling tawaf, melempar jumroh. Itu bukan keliling Ka'bah. Kalau tawaf kan keliling Ka'bah. Ini keliling pesantren Al Zaitun yang luasnya 1.200 hektar. Tapi tawafnya nggak pakai jalan kaki, mereka pakai mobil. Ada bid'ah dong. Iya. Ada melempar jumroh bukan pakai kerikil kan? Mereka 7 kerikil, mereka 7 sak semen dalam bentuk duit. Saking pintarnya karena mereka mungkin ya belajar hukum, bagaimana lepas dari jeratan hukum. Tapi ada satu hal yang menarik sebenarnya, karena dulu MUI dan Kementerian Agama itu sudah mengadakan penelitian bahkan 2 kali. Dan hasilnya sudah final. Ternyata ada hubungan antara NII dan Al Zaitun, hubungan finansial, hubungan historis, hubungan kepemimpinan dan lain sebagainya, nyambung. Oke. Masalahnya adalah sampai sekarang hari ini hasil penelitian tersebut yang sudah dibekukan tidak dipublish. Itu kenapa tidak dipublish, Mas? Saya nggak tahu pertimbangannya. Tapi apa. kesimpulan penelitian itu? Ya, ada benang merah. Benang merah antara NII dengan Al Zaitun? Ya. Tapi agak menarik tadi naik haji di lokasi pesantren di situ. Ya, ini ibu kota negara. Jadi seluruh ibu kota negara itu, ya. Al Zaitun. Oke. Nah, ini menarik, Mas. Saya melihat ketika Ahmad Musadek itu
mengaku nabi waktu itu, berapa lah saya lupa, itu 2000-an ya. Ya. Nah dia mengusung ide tentang al-qiyadah al-islamiyah itu. Ya. Nah wajar aja sih, karena dia juga punya pemikiran juga fase Makkah. Fase Makkah itu kan ya sebelum penaklukan Madinah ya, Yastrib dan lain sebagainya. Musadak itu dirinya dibagi dua, kata dia. Saya ada di fase Makkah dan fase Madinah. Nah, ini agak mirip cocologi dengan sejarah Rasulullah gitu. Sehingga mungkin dia juga, kelompok mereka NII ini berpikiran juga untuk mendirikan Ka'bah itu. Dan Ka'bahnya itu bisa jadi juga. Karena mereka menggunakan sejarah bahwa Islam akan bangkit di Indonesia, datangnya tidak di timur, di barat, itu di tengah-tengah itu. Dan kelompok NII ini memang mengadopsi dua ajaran. Oke. Islam Bugis dan Lembaga Kerasulan. Islam apa? Isa Bugis. Bugis. Isa Bugis sama Lembaga Kerasulan. Jadi ajaran ini menganggap bahwa kerasulan belum ditutup. Oke. Rasul itu seperti seorang lurah, camat, bupati. Orangnya boleh meninggal, jabatannya berlanjut. Hanya mereka menyebut Ahmad Sodik nabi baru. Nabi belum meninggal. Jadi hanya jabatannya saja orang meninggal, tapi ya sebenarnya jabatan sampai sekarang digantikan dengan orang-orang yang itu mirip dengan apa, Mas? Dengan ajaran apa itu miripnya? Ya tadi, Isa Bugis sama Lembaga Islam Kerasulan. Bugis. Isa Bugis. Isa Bugis. Ya. Jadi ajaran yang mengkolaborasi bahwa Quran itu bisa ditafsirkan dengan roh, dengan pikiran. Dan menganggap ya tadi ada fase nanti ada Mekah, ada fase sejarah akan berulang lah. Ya, gitu. sejarah akan berulang. Oke, jadi Nabi akan terus berlanjut. Menurut mereka orangnya boleh meninggal, jabatannya akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Hampir mirip Ahmadiyah kadang. Ya, Ahmadiyah juga beranggapan bahwa kerasulan itu belum ditutup. Ya. Tapi syariat sudah ditutup ya, syariatnya Nabi Muhammad. Tapi kenabian, misi kenabian itu akan berlanjut. Nah ini agak aneh juga, adopsi pikirannya itu banyak gitu loh. Dari mana aja. Oke. Nah terus Al Zaitun itu kok bisa, Mas, pesantren itu sebesar itu gitu loh. Nah donaturnya itu dari mana, Mas? Donaturnya dari intern jamaahnya ada, dari sumbangan-sumbangan dari simpatisan orang di luar kelompok juga banyak, dan informasinya juga ada dari luar negeri, cuman saya belum melihat sendiri. Tapi dari jamaah intern saja mereka sudah cukup besar, karena dulu untuk Jakarta saja dulu menyumbang ke Al Zaitun itu jamaah Jakarta itu satu bulan 14 miliar dulu. Dari hasil tadi menghalalkan segala cara, dari hasil bagaimana fa'i ghanimah mengambil harta orang lain di luar kelompok dianggap boleh. Mereka melakukan kriminal atas nama agama. Mereka masih menggunakan istilah fa'i kayak gitu. Ya. Menggunakan kondisi-kondisi karena dianggap ini adalah kondisi perang. Hari ini masih jahiliyah. Berapa hektar, Mas? Ininya? 1.200 hektar. 1.200 hektar? Iya. Oh gila ya, banyak banget ya itu. Besar sekali. Jarang loh pesantren itu, cuma dia doang pesantren. Terbesar di Asia Tenggara. Nah ini tentang Al Zaitun. Kadar Al Zaitun, kan ya alumninya juga sudah banyak ya, Mas. Ya. Di antara yang terlibat itu ada gak sih? Terlibat terorisme atau? Ada beberapa kader NII yang menjadi pelaku terorisme. Karena memang pada dasarnya doktrin mereka itu kan ada 3, RM, Rububiyah, Mulkiyah, Uluhiyah. Iman, hijrah, jihad. Orang yang beriman adalah meninggalkan berhalanya Pancasila. Orang yang berhijrah ke sebuah negara baru namanya negara Islam Indonesia, karena dianggap negara kita masih tauhid. Yang ketiga adalah jihad. Jihad itu bisa diartikan perang, bisa diartikan bagaimana kita bersungguh-sungguh totalitas dalam berjuang. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini bantahan telak bagi Islah Bahrawi dan juga orang-orang yang pro terhadap Islah Bahrawi. Bahwasanya aliran semisal Al Zaitun inilah yang sebenarnya berbahaya. Aliran yang benar-benar merongrong NKRI. Dan jelas sudah terbukti dari penjelasan Bapak Ken Setiawan ini. Bahaya Al Zaitun ini. Al Zaitun ini ibu kota bagi anggota NII, Negara Islam Indonesia. Bahkan na'udzubillah, kesesatan yang nyata dari para jamaah Al Zaitun ini. Mereka beribadah haji di Al Zaitun, di Indramayu. Ini kalau kita amati, kalau kita perhatikan, kurang sesat apalagi mereka ini. Cukup jelas. Tapi mungkin mereka yang sering teriak-teriak Wahabi, yang selalu menyudutkan Wahabi, ini jangan-jangan mereka
satu visi dan misi dengan Al Zaitun ini. Hanya saja mereka membuat gerakan masing-masing agar bisa menguasai negara ini dari segala lini. Dan pada akhirnya mereka bisa mewujudkan visi dan misi mereka, yaitu mendirikan negara Islam Indonesia. Kalaulah Islamnya itu benar, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau Islamnya itu adalah Islam yang penuh dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, maka ini bahaya. Dan tidak boleh didiamkan yang seperti ini. Menghalalkan harta orang yang tidak sepaham dengan mereka, bahkan menghalalkan darah. Bukan hanya harta yang mereka halalkan. Mereka menghalalkan segala cara demi mencapai keinginan kelompok mereka. Dan penjelasan dari Bapak Ken Setiawan ini cukup mengerikan. Dan mengerikan sekali pemahaman NII ini. Kita simak lagi obrolan Bapak Ken Setiawan. Ketika kelompok ini sudah kebencian terhadap negara, dia merasa bahwa ini sudah saatnya melakukan jihad yang kital, yang perang itu, ya mereka bisa melakukan. Apalagi ketika mereka bergabung dengan kelompok yang memang sudah latar belakangnya, misalnya JI, JAD, selesai mereka. Seperti buah yang matang, tinggal petik, tinggal poles, nggak perlu didik lagi. Ini sudah matang. Oke. Jadi sangat berpotensi orang yang hanya terpapar radikalisme dalam pemikiran akan menjadi radikalisme dalam tindakan yang akan melakukan aksi terorisme. Naik level lah ya radikalisme. Naik level. Oh, oke. Jadi radikalisme pemikiran itu katakanlah akarnya. Ya. Radikalisme tindakan itu buahnya atau Di terorisme. pohon itu buahnya dipetik namun akarnya nggak dicabut. Oke. Kira-kira setiap musim akan berbuah nggak pohon itu? Oh, jadi harus akarnya dicabut. Ya. Bagaimana cara Paham, mencabut akar itu? Paham itu kan susah. Itu kan ideologi itu gak pernah mati, Mas. Kita sudah tahu ada TAP MPR. Pahamnya dilarang, ideologinya dilarang. Kalau cuman organisasinya dilarang, maka paham itu akan berkembang. Orangnya bisa ganti nama, selesai. Iya. Jadi kalau mau berbuat adil sebenarnya kalau pemerintah juga melarang paham komunis. Oke. Ya kan? Ini kan sudah dilarang, nggak usah ditakut-takutin lagi. Kalau muncul tinggal selesai, ada TNI Polri. Yang faktual hari ini, ancaman yang nyata depan mata, paham radikalisme, NII, khilafaisme, salafi, wahabisme, ini menjadi ancaman di depan mata karena mereka melakukan perpecahan di masyarakat. Oke, mungkin saya kira itu, Mas. Untuk Al Zaitun ini menarik juga ya. Jadi bahwa memang tadi Mas Ken bilang bahwa ada ikatan antara Al Zaitun dengan NII. Dan ya kesimpulannya memang begitu ya, fakta. Dan menariknya adalah kalau komunisme kan bahaya, tapi yang diselesaikan, yang dieksekusi orang-orang yang berseberangan. Anggotanya masih disejahterakan. Lah ini bicara atas nama agama. Anggotanya dimiskinkan, hartanya atas nama infak perjuangan, disuruh infak sebesar-besarnya, dihancurkan akhlaknya, semua orang harus kafir termasuk orang tua kafir, dihancurkan masa depannya, yang kuliah, yang sekolah, yang kerja harus berhenti. Tragedi kemanusiaan atas nama agama. Luar biasa ya. Saya kira itu mungkin nanti akan kita lanjut dengan tema-tema selanjutnya bersama Mas Ken Setiawan. Saya tutup. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencengangkan memang fakta tentang Al Zaitun yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ken Setiawan ini. Tapi ada satu poin yang cukup mengherankan. Mengapa bisa ketika menyebutkan tentang aliran-aliran sesat yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, semisal NII, JAD, dan lain sebagainya, gerakan-gerakan sesat, mereka memasukkan Salafi atau Salafi Wahabi yang menurut mereka termasuk pemahaman yang berbahaya bagi NKRI. Padahal bahayanya di mana? Justru Salafi ini adalah kelompok atau gerakan dakwah yang paling banyak menjelaskan tentang aliran-aliran sesat. Yang paling banyak menentang pemahaman-pemahaman yang mengarah kepada tindakan terorisme. Selain Salafi, silakan perhatikan, mana ada mereka yang membahas tentang masalah terorisme, membahas penyimpangan-penyimpangan aliran sesat. Apalagi mereka yang mengaku aswaja, ketika membahas dakwah apapun yang ketika tidak sama dengan pemahaman mereka, mereka langsung menjustifikasi bahwa itu adalah Wahabi. Kadang lucu memang. Selain lucu juga aneh.
Memang rusak pemahaman dan logika mereka ini. Padahal sangat jauh Salafi dengan aliran-aliran sesat. Dan Salafi berlepas diri dari pemahaman-pemahaman sesat yang seperti itu. Terlebih seperti Al-Zaitun. Justru yang paling berdekatan dengan aliran-aliran sesat itu mereka juga. Coba kita perhatikan, ketika viral kesesatan Al-Zaitun, ternyata merekalah yang memusuhi Wahabi yang ternyata membela Al-Zaitun. Dikatakan Al-Zaitun ini sholatnya sah-sah saja. Kemudian dikatakan Al-Zaitun ini ajarannya sesuai dengan aturan. Dan itu kami rasa cukup aneh. Sepertinya memang setiap aliran sesat yang mereka sebenarnya ini banyak jumlahnya aliran sesat ini, sebenarnya visi mereka itu adalah satu. Mereka ingin menghancurkan dakwah Salafi yang mereka sebut dengan Wahabi. Karena hanya Salafi atau Wahabilah yang menurut mereka itu mengancam eksistensi mereka dan mengancam kesuksesan mereka di dalam program menyesatkan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari ancaman-ancaman pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyimpang. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.